Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta jejak beksi di mana saja, alhamdulillah salah seorang tokoh Betawi, Babe Pauji, beliau sedang melihat koleksi benda-benda pusaka milik Bang Haji Imron. Yuk kita lihat liputannya. Saya sangat kagum ya, ada seorang tokoh Betawi yang begitu terampil. Dia mengumpulkan benda-benda yang bersejarah ini. Tidak semua orang yang punya duit miliaran juga tidak punya ini. Gimana tadi Gimana yang tadinya mulanya bisa mengumpulkan sebanyak benda-benda yang bersejarah ini? Ya, pertama memang dasarnya barangkali dulu rajin silaturahmi. Jadi ke teman, ke siapa aja lah gitu lah. Tidak pernah dulu terpintas dalam benak pikiran bahwasanya suatu saat saya bisa memiliki hal-hal yang memang katakanlah ini barang langka ya. Dulu barangkali juga biasa-biasa aja, tapi setelah banyak nih komunitas yang hobi gini-ginian nih, masuklah saya ke GPSN. GPSN itu Golok Pedang Sepuh Nusantara. Jadi yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Akhirnya paham tentang pamor. Jadi yang namanya pamor dari pusaka ini sudah mulai paham, oh ya ini dari mana, gitu, bentuknya seperti apa, ini bajanya seperti apa gitu. Ini bahkan bukan hanya Betawi, bukan lintas Betawi, tapi ini Nusantara, karena ada dari Aceh, ya dari Papua, lengkap dari Jawa apalagi gitu. Beberapa di antaranya itu kan dari Pedang Suduk Majapahit, lengkap. Jadi memang barang-barang langka. Dan boleh jadi ada bahan baku yang dagangnya itu sangat dahsyat nilainya gitu loh. Sangat dahsyat ya, karena dari sesuatu yang dulu, yang sekarang barangkali sangat langka barangnya gitu loh. Jadi memang tidak sembarang ya, walaupun hanya sebagai bungkusan atau apa namanya, pegangannya ini ya, mungkin kayu-kayu yang khusus kali ya, yang susah didapat gitu ya. Betul, gitu loh. Nah ini sudah berapa lama yang Pak Haji Imron mengumpulkan benda-benda ini? Ini termasuk pusaka Nusantara ya? 2000-an ya? Ada 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ini dengan barang-barang yang tidak bisa dinilai ya? Susah, kalau dinilai susah. Ya. Karena walaupun orang punya uang juga tidak bisa memiliki sebanyak ini. Tapi kalau ada yang punya uang datang kemari, bawa semua saya bilang. Bisa aja Babe ya. Ini kalau orang yang suka ya, iya, memang suka dulu ya dengan benda-benda lama, dia bikin satu museum, dia bisa punya cerita ini. Ini ada sih Be, kaitannya ke sana. Kalau memang nanti ada pemerhati di antara kita yang memang peduli, karena sekarang barang-barang pusaka luar biasa juga yang lama disimpan di Belanda kan udah dikembalikan ke Indonesia gitu loh. Nah itu dalam skala katakanlah yang lebih besar ya. Untuk internal kita gitu loh, kalau ada yang memang peduli bangun museum Betawi ya, mini museum lah atau apa istilahnya, boleh. Itu dikumpulkan dari grup kami aja, itu sudah sangat luar biasa banyaknya gitu. Belum lagi kita kan punya tokoh sekelas Fauzi Bowo yang dia punya koleksi luar biasa sampai ribuan gitu loh. Itu kalau kita mau berjibaku gitu loh, jadi bangun kebersamaan untuk menunjukkan bahwa leluhur kita itu kaya dengan pusaka-pusaka ya. Ini kan bentuk dari perjuangan tempo dulu. Kalau saya menggambarkan bahwa pusaka ini adalah simbol bagaimana pada masanya dulu budaya gitu loh, bahwa peradaban sebuah komunitas, bangsa atau etnik itu ditandai dengan benda-benda artefak atau seperti ini. Iya, kalau apalagi kita sebagai Betawi ya, Ya. kalau memang ini
Oh, udah. ada seumpama ya, Ya. kita nih selama ini belum pernah terwujud. Mm-mm. Ada semacam kuliner Betawi kita bikin, ada satu kayak museum, ada Iya. restoran Betawi Iya. ya. Memang kalau ada ya barangkali dengan adanya seperti kita bicara ini, siapa tahu ada yang mendengar Iya, gitu ya. betul. Dia bisa mengetahui, dia bikin suatu tempat Iya. kuliner, dan di samping itu ada. Iya. Di sebelahnya ada suatu semacam kayak museum ini. Iya. Jadi orang sambil dia bisa santap, Betul. makan makanan Betawi, Iya. khas Betawi, terus dia bisa melihat kebudayaan Betawi. Ini udah hampir komplit ya. Komplit. Dari ini Pusaka Nusantara. Ya. Saya salut Pak Haji Imron. Ada yang menjadi obsesi kita kan sejak lama. Kita belum punya yang namanya Betawi Food Center. Iya. Betawi Food Center itu ada juga di Kelapa Gading, tapi yang kelola bukan kita. Tapi dia cerdas memanfaatkan bagaimana ekspektasi warga masyarakat kita, tapi tetap di sana ya mengusung tema Betawi gitu loh. Andaikan kita ya notabene orang Betawi sendiri gitu loh, geliat itu dilaksanakan, itu luar biasa gitu. Barangkali ya. Iya, Barangkali insya Allah, kita insya Allah. sudah tahu dengan kondisi semacam kayak ini. Gitu. Kita ngomong-ngomong dengan rekan, siapa tahu. Insya Allah deh. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Betul. Jadi betul. Betawi ini tidak ada suatu yang namanya di Betawi, di ibu kota, Iya. tidak pernah terwujud sosok Betawi yang benar-benar kelihatan. Tidak semacam kayak Bali terwujud lah kelihatannya. Jogja, makanya Betawi ini mudah-mudahan ya dengan ada semacam kita bicara ini, mungkin ada yang share sana, share Ya. sini, bisa melihat. Insya Allah ada yang tertarik. Saya sih lebih Siap-siap ya. Saya sih lebih begini dari obrolan kita, mudah-mudahan artinya bisa menginspirasi. Iya. Kita bukan siapa-siapa, apalagi saya gitu ya, dari arus bawah, dari akar rumput gitu. Cuma ada sebuah keinginan yang sejak lama. Ayo tokoh-tokoh gitu loh, kalau betul-betul peduli terhadap budaya Betawi karena udah punya payung hukumnya gitu loh, tinggal eksekusi gitu loh. Jadi di kalangan legislatif juga betul-betul dalam artian ada kesungguhan mau memperjuangkan gitu loh, agar betul-betul Betawi seperti apa yang kita lihat di Bali sana gitu loh. Gitu. Ini banyak deh, jadi hal-hal yang memang ini Betawi ini punya golok ini namanya golok Betawi ini sangat tua. Jadi bedanya dia kan nih golok biasa, tapi ini sangat tua. Nah, ini golok Betawi gitu. Wah, dia punya kayunya juga tidak sembarang ya. Ini tanduk. Tanduk. Ini udah Iya. semacam kayak fosil seperti ini, Bro. Kalau babe di HP-nya ke center, coba deh di center. Jadi beda. Ini kalau di Betawi namanya uyut daimin, Be. Hah? Uyut daimin. Iya. Uyut daimin. Jadi kalau konsepnya itu lebih dulu golok daripada keris. Kenapa tua? Ya itu tanduk bule. Coba di center di bawah. Nah, nyala Be. Bedanya gitu, Iya. bedanya. Semacam kayu ya. Tapi tanduk Tanduk gitu loh. Jadi kalau tua ya tua Be. Ini juga jelek Be, tapi tua. Nih, ini golok jelek tapi tua, dan ini dulu pegangan para tokoh-tokoh pendekar tuh. Merah beda kan. Sekarang udah paham ya. Kalau yang tanduk bule tapi dia muda, dia coklat. Kalau ini merah. Benar-benar Nah, tua sekali. luar biasa. Apalagi ini Be, Luar biasa. kalau cerita Majapahit, ini pedang memang sangat dahsyat. Dekat ketara dari aksesorisnya ini kan luar biasa, batu-batunya, Iya. rubinya. Ini luar biasa. Ini ketahuan ya. Bismillah. Pamornya juga sangat luar biasa. Wow. Sangat unik ya. Iya gitu.
banyak yang dahsyat Pak Haji Imron, ya. biasanya kalau orang yang suka main golok ini kayaknya juga tidak sembarangan Pak Haji juga. Biasa-biasa aja. Enggak, Biasa-biasa aja. Ya, kalau orang yang biasa megang golok, kayaknya megang golok juga tidak sembarangan. Tidak sembarang ya. Apalagi bicara pusaka ya, Be ya. Apalagi yang pusaka. Dengan cara megang golok. Kalau saya Cuma begini bedanya. Ini kan golok. Ya. Oke, ini golok. Jadi kalau dia pemerhati, membedakan dia paham atau tidak, kalau golok begini cara bukanya. Nah, ini yang jalan gagangnya. gitu ya. Ya, gitu. Nah, iya, gitu. Kalau umpamanya golok, jadi ininya Jadi bukan ini ikut bukan, diem ya. bukan. Tapi kalau jenis keris, dia ada adabnya. Nah, dia ininya, yang jalan tuh. Jadi ininya. Ini juga termasuk pesohor karena ini keris nogo nganten. Nogo nganten sangat langka, Masya Allah rubinya. Rubinya keren. Mantap sekali nih Pak Haji Imron ya. Pak Haji Ada Imron, kalau Iya. yang memang golok Betawi beneran mana? yang itu tadi, yang ini dia. tadi ini, Uyut yang tua Daimin. ini ya. Nah, Uyut Daimin. Yang ini ya. Empu Daimin ya, Bang Haji ya? Oh iya, Uyut Daimin. atau Uyut Daimin. Uyut Daimin. Jadi banyak ada Pangeran Sake, Pitulungan. Jadi semuanya ini betul-betul pusaka. Jadi bukan golok. Sekedar Ya, golok-golokan ya. karena ini walaupun sudah berabad-abad tapi masih terawat apik gitu. Iya. Rapi gitu. Ini juga tua. Ini Betawi juga. Tapi ini kalau disorot sama Sama tadi. tadi Iya, gitu loh. Tapi dilihat dari fisiknya, aja Fisiknya, seperti ini ya. Ini mungkin saya bukan ingin diekspos gitu, saya cuma bisik-bisik aja sama Pak B. Oke. Masya Allah. Expensive ya. Ya, sama Be. Ini juga sama bahannya. Ini Pangeran Jayakarta punya Be. Iya. Pangeran Jayakarta punya, jadi dia selaras. Kita juga punya bendera asli, simbol perjuangan Pangeran Fathaillah pada saat dia nyerbu POC. Jadi yang sekarang dimiliki oleh Kesultanan Cirebon itu memang sudah ada modifikasi. Kalau ini original. Original. Nah, jadi kita punya bendera aslinya, kemudian kita punya pedang suduk cengkrong Pangeran Jayakarta. Itu yang langka. Kalau yang lain-lain ini keraton punya nih, keraton. Ini masalahnya apa nih kalau di sini? Berarti keperbakalaan. Nah, kalau kita mengkolaborasikan ya kuliner, kemudian juga kita memperkenalkan khasanah budaya Betawi, di mana pusaka-pusaka tempo dulu kita bisa perlihatkan ya. Ngeliat botolnya aja. Ya. Botol aja luar biasa tuh. Iya. Ini namanya minyak apa? Haji? Ratu Balkis. Batu Balkis. Ratu Balkis. Zaman Nabi Sulaiman. Oh. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya ajak aja imam ini. Iya, mudah-mudahan. Iya. Dulu kalau almarhum masih ada. Alhamdulillah para pecinta jejak beksi, saya sudah selesai menemani tokoh kita, abang kita, Bang Fauji, silaturahmi ke tempat Pak Haji Imron untuk melihat benda-benda pusaka dari koleksi Bang Haji Imron. Sebelum kita akhiri, yuk kita minta sedikit komentar dari Bang Fauji, tokoh kita ini. Pak Haji Imron, saya terima kasih atas penjelasan apa yang tadi saya tanyakan. Iya. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji Imron niatkan, insya Allah bisa terwujud. Ya. Saya terima kasih Pak Haji Imron. Amin. Terima Semoga kasih. sukses. Ini juga semuanya berjamil supaya menginspirasi. Amin. Siapa tahu impian kita suatu saat ada namanya Betawi Food Center yang mengkolaborasi, ada hal-hal seperti ini ditampilkan ya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, sama-sama.